Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Berkekuatan Es untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya sang pendeta membawa mereka menuju sumber mimpi agar mereka masuk ke dalam mimpi sang ketua Shinjio. Setibanya di alam mimpi, diperlihatkan dengan keramaian pesta ulang tahun Putri Xinggu. Namun di pertengahan acara tiba-tiba Putri Xinggu diserang oleh seseorang misterius yang membuat dirinya terbunuh. Karena peristiwa itulah dunia mimpi Shinjio menjadi hancur, yang membuat Kazuo dan Lilio mengulang kembali datang ke dunia mimpi. Dan tiba-tiba Putri Xinggu menabrak Kazuo yang membuat dirinya terjatuh. Dari sinilah Pangeran Kazuo memutuskan untuk membawanya ke dalam istana agar Putri Xinggu aman dari para penjahat yang ingin membunuhnya. Shinjio yang melihat adiknya diselamatkan oleh Kazuo, ia sangat berterima kasih kepadanya. Dan perayaan pesta ulang tahun pun kembali dimulai untuk kedua kalinya. Bahkan tak lama kemudian Yikong pun bersama Yanda juga datang ke alam mimpi tersebut. Di saat inilah detik-detik pesta pun dimulai. Dengan sigap mereka pun mengeluarkan senjata dan berhasil menggagalkan pembunuhan tersebut. Di saat itulah mereka membawa Putri Xinggu ke dalam kamarnya. Namun tak disangka penjahat bertopeng berhasil membunuh kembali Putri Xinggu dan bahkan sekaligus membunuh Liluo. Karena hal tersebutlah membuat dunia mimpi kembali kacau. Bahkan dengan seketika Kazuo terlempar dan membawa ke mimpi hutan kabut salju. Sementara Liluo yang tersadar kembali bahwa dirinya sudah tak berada di alam mimpi. Dari sinilah ia memiliki kecurigaan yang dimana ketua Shinjio tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang mana mimpi tersebut hanyalah jebakan yang sengaja dibuat olehnya atas perintah Kaisar Api. Karena dirinya tak mempunyai pilihan lain untuk bekerja sama dengannya agar mendapatkan teratai yang berada di tangan Kaisar Api. Yang merupakan obat untuk adiknya yang telah menderita sakit parah yang akan mati ketika usianya mencapai 100 tahun. Sedangkan Kaisar Api meminta padanya untuk menjebak Kazuo di alam mimpi untuk selamanya. Dan tidak hanya itu, Kaisar Api juga menyandra Putri Xinggu diam-diam agar Shinjio menuruti perintahnya tersebut. Sedangkan di alam mimpi, terlihat Yanda dan Yikong dikejar oleh para pasukan klan mimpi karena di situasi terkepung yang membuat Yikong kembali ke alam nyata. Yikong yang mengetahui bahwa kakaknya dibawa oleh para pasukan klan api, ia pun segera bergegas untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba Kazuo terbangun dari dunia mimpi karena mendengar teriakan Yikong yang sangatlah kuat yang membuatnya tersadar kembali. Di tempat lain, terlihat Kazuo dan Yikong sudah sampai di tempat istana klan mimpi. Namun mereka tak melihat Shinjio. Dari sinilah sang pendeta menjelaskan bahwa Shinjio pergi menuju istana klan es karena mendapatkan kabar bahwa Putri Xinggu sedang dalam bahaya. Di dalam kereta kuda, Putri Xinggu memberitahukan kelicikan Kaisar Api pada sang kakak bahwa sebenarnya Kaisar Api tidak memiliki teratai. Mendengar akan hal tersebut, ia sangatlah bersalah pada Kazuo dan yang lainnya karena akibat perbuatan dirinya membuat mereka mengalami kesulitan yang bertubi-tubi. Namun tak lama kemudian, mereka pun diserang oleh Kaisar Api yang membuat mereka terjatuh dari kereta. Dan tak lama kemudian Kazuo pun datang untuk menyelamatkan mereka. Tidak hanya itu, ia juga mengancam Kaisar Api bahwa Putri Yanda saat ini masih terjebak di dalam dunia mimpi. Lalu Xinggu pun seketika menunjukkan kotak mimpi Putri Yanda di hadapan sang Kaisar Api, yang membuat Kaisar Api tak bisa berbuat apapun selain meminta dan memohon untuk menyadarkan putrinya tersebut. Setelah itu mereka pun kembali ke istana klan mimpi dan terlihat para pendeta agung memarahi dan bahkan akan mencabut posisi Shinjio sebagai ketua klan mimpinya. Kazuo yang tak tega melihat Shinjio diusir, ia pun mencoba untuk berdiskusi dan mengatakan akan kejadian yang sebenarnya kepada pendeta agung. Bahkan Putri Xinggu yang tidak memiliki pilihan lain, ia pun membela kakaknya yang paling ia sayangi dengan menunjukkan energi yang berada di lengan tangannya, yang merupakan energi untuk mencegah klan mimpi kehilangan kemampuannya untuk menafsirkan segala mimpi. Dan dari sinilah alasan mengapa Shinjio tak ingin melihat adiknya mati di usia 100 tahun dan rela bekerja sama dengan Kaisar Api demi mendapatkan teratai yang merupakan obat untuk adiknya tersebut agar klannya tidak musnah karena kehilangan kekuatan mimpinya.
Pendeta Agung yang mendengar hal tersebut dengan seketika meminta maaf pada Shinjiro dan Putri Shinggu karena tindakan serta ucapannya telah menyakiti hati mereka. Yang sebenarnya ternyata Putri Shinggu tidak memiliki riwayat sakit. Bahkan kabar sang putri akan mati di usia 100 tahun itu hanya merupakan legenda dari nenek moyang mereka agar sang putri selalu dijaga karena dia merupakan sumber kekuatan mimpi mereka. Sementara di tempat lain, terlihat Kaisar Api yang memarahi Putri Yanda karena usahanya untuk mengambil batu kristal kedua kalinya telah gagal. Karena tak ingin gagal yang ketiga kalinya, Kaisar Api menyuruh kedua anaknya untuk segera mengambil batu kristal yang berada di klan Duyung dengan cara paksa. Hingga tak lama kemudian terlihat di dalam klan Duyung, tiba-tiba salah satu pasukan melaporkan pada sang ratu bahwa dirinya telah melihat bendera perang klan Api di tepi laut tak berujung. Sang ratu yang mengetahui hal tersebut langsung menyuruh semua pasukannya untuk bersiap-siap melawan klan Api. Namun tiba-tiba pangeran dan putri Kaisar Api telah tiba di hadapannya yang langsung menyerang kedua pengawal yang berada di samping sang ratu. Sedangkan di sisi lain di dalam istana klan mimpi, terlihat Shinjiro memberikan batu kristal klannya pada Pangeran Kazuo sebagai ucapan terima kasih kepadanya karena telah membantu klannya dari berbagai kesulitan. Hingga keesokan paginya Kazuo memutuskan untuk pergi ke dunia klan peri untuk mengambil batu kristal yang selanjutnya. Bahkan ia memberitahukan Yikong jika Kaisar Api mengutus Yanda dan Yancheng menuju klan beruang. Karena tak ingin batu kristal jatuh di tangan mereka, Kazuo menyuruh Yikong untuk mengikuti kepergian mereka. Namun tak lama kemudian Yikong kehilangan kendali karena efek racun buah api yang berada di dalam tubuhnya yang seketika menyerang Kazuo. Dan Kazuo yang mengetahui bahwa adiknya telah terkena racun, ia pun memutuskan untuk membawanya ke arah jalan menuju keberadaan klan beruang, yang dimana racun tersebut hanya Putri Yanda lah yang memiliki obat penawarnya. Terlihat mereka dengan sengaja meletakkan Yikong ke arah kepergian para pasukan Kaisar Api, sehingga Putri Yanda yang melihat budaknya dalam kondisi tak berdaya, ia pun memutuskan untuk membawanya ke dalam markas. Sesampainya di dalam markas, Yancheng menginterogasi dan menaruh curiga terhadap Yikong karena dianggap sebagai mata-mata klan es. Lalu Putri Yanda yang mengetahui jika budaknya akan dibunuh, ia pun langsung menghentikannya. Dan setelah itu, mereka pun langsung menyerang klan beruang untuk memulai peperangan. Namun siapa sangka kedatangan mereka telah disambut hangat. Di sini Yancheng pun menjelaskan maksud tujuannya, yaitu untuk mengambil batu kristal yang tentunya Kaisar Haifeng akan menerima permintaan tersebut. Namun dengan syarat Putri Yanda harus bersedia untuk menjadi istrinya. Putri Yanda yang mendengarkan permintaan tersebut tentunya ia sangatlah keberatan jika harga dirinya ditukar dengan batu kristal. Dan tak lama kemudian mereka pun dihampiri oleh burung hantu utusan Kaisar Api, yang dimana Kaisar Api menyuruh putrinya menerima tawaran Kaisar Haifeng untuk menjadi istrinya demi mendapatkan batu kristal es tersebut, yang membuat Putri Yanda tentunya sangat kecewa atas keputusan sang ayah. Dengan waktu bersamaan datanglah Yikong menghampiri Putri Yanda yang sedang bersedih dan kecewa. Disinilah Yikong akan membantu Yanda untuk mengagalkan ambisi Kaisar Haifeng untuk menikahinya, yaitu dengan menantangnya untuk bertarung. Disinilah Yikong memikirkan cara agar dapat mudah mengalahkan Kaisar Haifeng tanpa menggunakan kekuatannya, agar identitas aslinya tak terbongkar di hadapan para pasukan klan api. Di saat itulah tiba-tiba Yikong dikejutkan dengan suara seseorang yang berteriak meminta tolong, yang ternyata suara tersebut bersumber dari dalam gua yang sengaja ditutup dengan ranting dedaunan. Yikong yang penasaran pun mencoba untuk menolongnya, yang ternyata orang tersebut merupakan Kaisar beruang terdahulu bernama Liu Jian yang dijebak dan dikhianati oleh saudaranya yaitu Haifeng. Di sini Liu Jian meminta tolong pada Yikong untuk mengambil setetes darah Kaisar Haifeng agar dirinya dapat terbebas dan merebut kembali kekuasaan serta tatanya. Tentunya Yikong akan menuruti keinginannya, namun dengan syarat untuk memberitahukan kelemahan Kaisar Haifeng karena sebentar lagi ia akan bertarung melawannya. Keesokan harinya pertarungan memperebutkan Putri Yanda pun dimulai. Putri Yanda yang melihat bahwa Kaisar Haifeng dengan mudah mengalahkan semua musuhnya, ia pun memutuskan untuk turun dan bertarung dengannya. Lalu Kaisar Haifeng pun menggunakan cara liciknya agar bisa mengalahkan Putri Yanda. Yikong yang melihat hal tersebut pada akhirnya menantang Kaisar Haifeng dan bertarung di sana, yang membuat Yikong pun kewalahan melawannya.
Dan seketika itu Yikong pun kembali menggunakan cara lain, yaitu dengan membawa bunga lonceng yang merupakan titik kelemahan dari klan beruang. Hingga pada akhirnya Yikong pun memenangkan pertarungan tersebut dan menggagalkan keinginan Kaisar Haifeng untuk menikahi Putri Yanda. Setelah itu Yikong kembali menghampiri Kaisar Liao Jian ke dalam gua, yang kemudian Yikong memberikan tetesan darah yang ia dapatkan ketika bertarung dengan Kaisar Haifeng. Dan dari sinilah Kaisar Liao Jian pun berhasil memutuskan rantai segel yang berada di dalam tubuhnya tersebut. Lalu, Yikong mengatakan pada Kaisar Liao Jian untuk memberikan batu kristal padanya, yang tentunya sang Kaisar Liao Jian terkejut mendengarkan permintaan tersebut, karena ia tidak akan memberikan batu kristal milik klan pada klan lain, terkecuali atas perintah dari klan Es. Yikong yang tak bisa membuka identitasnya begitu saja, ia pun segera keluar dari gua tersebut. Namun di saat keluar, tiba-tiba ia ditangkap oleh pasukan Yancheng karena Yikong telah menggagalkan rencananya untuk mendapatkan batu kristal. Terlihat di dalam markas Yikong dihukum yang membuatnya kesakitan, dan datanglah Putri Yanda yang terkejut melihat budaknya diperlakukan secara keji dan segera menghentikan perbuatan kakaknya tersebut. Sementara di luar istana, terlihat Kaisar Liao Jian melumpuhkan satu persatu penjaga pasukan Haifeng untuk membebaskan para pasukannya yang telah ditahan di dalam penjara. Dan dari sinilah Kaisar Liao Jian memerintahkan semua pasukannya untuk memberontak dan mengambil kembali tahtanya. Setelah itu Putri Yanda memutuskan untuk menyalurkan energi spiritualnya agar Yikong dapat segera tersadar kembali. Sementara di sisi lain, pertarungan antara Kaisar Beruang semakin sengit untuk membuktikan yang paling kuat di antara mereka. Dan Yancheng yang mengetahui bahwa Kaisar Haifeng telah tewas, ia pun memutuskan untuk menarik mundur semua pasukannya tersebut. Hingga keesokan harinya, terlihat Yikong sudah tersadar kembali dengan menanyakan akan keberadaan Putri Yanda, yang ternyata Putri Yanda telah dikurung di dalam sel tahanan. Dan sang putri yang melihat bahwa budaknya sudah tersadar, ia pun sangatlah bahagia. Bahkan sebagai ucapan terima kasih, Putri Yanda pun pada akhirnya menarik racun buah api yang saat ini berada di dalam tubuh Yikong. Dan setelah itu Yikong pun membebaskan Putri Yanda dari tahanan tersebut. Namun kepergian mereka dihadang oleh Kaisar Liao Jian karena ia tidak akan membiarkan Yikong membawa Putri Kaisar Api pergi dalam kondisi hidup. Karena klan Api merupakan musuh klan Es yang merupakan musuhnya juga dalam kondisi terdesak. Hingga pada akhirnya Yikong pun membuka identitas aslinya di hadapan mereka semua, yang membuat Putri Yanda sangatlah terkejut bahwa orang yang selama ini ia perbudak merupakan Pangeran Yikong. Dikarenakan identitasnya terbongkar, mereka pun memutuskan untuk saling berpisah karena klan mereka yang merupakan musuh dan tak mungkin untuk menjadi teman. Hingga pada akhirnya mereka pun berjanji akan bertemu kembali namun sebagai musuh. Sementara di tempat lain, terlihat Kazuo dan Leo menyelamatkan kelinci klan peri di dalam perangkap oleh para penduduk desa. Dan setelah menyelamatkannya, seketika mereka pun berhasil menemukan keberadaan istana klan peri. Tak lama kemudian, mereka pun dihampiri salah satu penjaga istana klan peri yang bernama Yulang. Disinilah Kazuo menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengambil batu kristal. Lalu Yulang yang memberitahukan bahwa sang putri tidak ada di sini karena sebulan yang lalu sang putri meninggalkan istana untuk menyelesaikan misinya menyelamatkan para penduduk desa dari pengaruh musik pemikat jiwa. Dengan mendengar hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk mencari keberadaan sang putri. Hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah desa, dan di desa inilah penjaga Yulang berkomunikasi terakhir dengan sang putri. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menelusuri sumber munculnya musik pemikat jiwa yang membuat para penduduk desa terhipnotis dan tak terkendalikan. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah bukit berkabut yang merupakan sumber kemunculan musik pengikat. Dari sinilah Yulang dan Kazuo mengeluarkan kekuatannya untuk menetralkan bukit tersebut, dan mereka pun berhasil menemukan bahkan menyelamatkan sang putri Chiyoya yang terjebak di dalam pusaran kabut hitam tersebut.
Yang tak lama kemudian datanglah Kaisar Liao Jian yang menghampiri tunangannya yaitu Putri Chiyoya karena sekian lama dirinya tak pernah berjumpa. Dari sinilah Kazuo menjelaskan pada mereka mengenai tujuan datang ke dunia manusia, yaitu untuk menemukan dan mengambil batu kristal. Mengetahui hal tersebut, mereka pun dengan senang hati memberikan batu kristal yang berada di klannya sebagai tanda akan kesetiaan padanya yang merupakan pangeran dari klan es. Yang pada akhirnya Kazuo berhasil mengambil dan mengumpulkan 5 batu kristal, di mana hanya tersisa satu kristal lagi yaitu terletak di klan Duyung. Sedangkan di sisi lain, terlihat Putri Lang berhasil lolos dari penjagaan para pasukan Kaisar Api, di mana Putri Lang akan pergi ke dunia manusia untuk mencari dan menemukan keberadaan Kazuo. Kaisar Api yang mengetahui bahwa Putri Lang telah kabur, ia pun menyuruh semua pasukannya untuk segera menemukan dan menangkapnya. Sedangkan di tempat lain terlihat Pangeran Yikong meniupkan seruling es miliknya, berharap agar sang kakak dapat menemukan keberadaan dirinya. Dan tak lama kemudian Kazuo pun dapat menemukan keberadaan adiknya tersebut. Terlihat Kaisar Liao Jian yang mengetahui bahwa Yikong merupakan adik Kazuo. Ia pun meminta maaf atas kelakuan yang sebelumnya. Setelah itu Kazuo menghampiri Liao yang berada di luar, yang sedang berinteraksi batin dengan ketua Shinjio dari klan mimpi, dengan memberitahukan padanya bahwa Ratu Lang telah pergi ke bumi setelah disandra oleh Kaisar Api. Dengan mengetahui akan kabar tersebut, ia pun memutuskan untuk segera mencari keberadaannya. Namun di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan para pasukan Kaisar Api yang juga datang di tempat tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi. Hingga pada akhirnya mereka pun bertemu kembali dengan Ratu Lang dan berhasil kabur dari sana. Dikarenakan tidak ingin melihat Putri Lang dalam kondisi bahaya, Kazuo pun memutuskan untuk mengantarkan Putri Lang untuk kembali ke dalam istana klan Duyung. Di tempat lain di dalam istana klan es, terlihat Kaisar Api sangatlah marah dengan kedua anaknya tersebut karena usahanya tidak pernah berhasil untuk mendapatkan batu kristal. Oleh karena itu, sang Kaisar Api memutuskan untuk menjebak Pangeran Kazuo di dalam istana klan Duyung, yang tentunya Kazuo tidak akan lama lagi datang ke sana. Dan singkatnya, sesampainya di dalam istana klan Duyung, Kazuo pun langsung disambut oleh Kaisar Api dan pasukannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Namun mereka bukanlah lawan dari Kaisar Api, yang membuat Kazuo terserap dan disegel ke dalam bola api. Di saat itulah terlihat Kazuo disiksa oleh Kaisar Api serta dihanguskan semua kekuatan energi spiritual milik Kazuo yang membuatnya tak berdaya. Bahkan Kaisar Api menghancurkan ke-6 batu kristal es di hadapan Kazuo yang selama ini penuh perjuangan untuk mendapatkannya. Dan tak lama kemudian Pangeran Yikong pun yang mengetahui hal tersebut langsung memaksa dirinya untuk masuk ke dalam segel api yang berada di langit. Dan di saat itulah ia berhasil menghentikan Kaisar Api yang sedang melakukan penyiksaan terhadap kakaknya tersebut. Singkatnya, Huang Tuo pun mengecek kondisi Kazuo, di mana luka yang dialami Kazuo sangatlah serius. Kazuo yang telah tersadar kembali, ia pun mengingat akan kejadian yang ia alami sebelumnya, di mana kekuatannya telah dihancurkan dan dilebur oleh Kaisar Api. Hingga tak lama kemudian keesokan harinya, terlihat Putri Yanda dan pasukannya mendatangi satu persatu kelima klan, dikarenakan sang Kaisar Es mengundang mereka untuk dapat hadir ke dalam istana wilayah klan esnya. Yang singkatnya terlihat kelima klan telah sampai ke dalam istana es. Disinilah sang Kaisar Es menyatakan mengundurkan diri dari penguasa 3 alam di hadapan mereka, dikarenakan saat ini yang pantas dan layak untuk menjadi penguasa 3 alam tak lain adalah Kaisar Api. Ratu Duyung yang merasa aneh dengan perkataan sang Kaisar Es, ia pun mencoba untuk membuka mata batinnya, yang ternyata Kaisar dan Ratu Es yang berada di hadapan mereka ini telah dikendalikan oleh Kaisar Api. Di tempat lain, terlihat Pangeran Kazuo merenungi akan keadaan dirinya, di mana ia merasa gagal akan misinya untuk mengalahkan Kaisar Api dan memperbaiki makam bilah es demi menyelamatkan klannya. Tak lama kemudian keesokan harinya, Pangeran Yikong menemui sang kakak, di mana ia memberitahukan bahwa Kaisar Api telah mengumpulkan kelima klan untuk meninggalkan klan es dan bergabung dengan klan Api. Dan di saat inilah Pangeran Yikong memutuskan untuk pergi menemui Shinjio ke alam klan Mimpi.
Sesampainya di dalam klan mimpi, Yikong memberitahukan pada Putri Xinggu bahwa tujuannya mendatangi klan mimpi tak lain untuk meminta bantuan kepadanya demi menyelamatkan klan es dari kekejaman dari Kaisar Api. Putri Xinggu yang mengetahui hal tersebut, ia pun akan membantu Pangeran Yikong agar dapat masuk ke dalam mimpi sang kakak. Setibanya di alam mimpi, Xin Jiao sangatlah terkejut bahwa Yikong bisa masuk ke dalam mimpinya. Disinilah Yikong mengatakan jika kedatangannya ke klan mimpi tak lain untuk mempersatukan kelima klan agar bisa dengan mudah mengalahkan Kaisar Api. Karena Pangeran Yikong sangatlah berjasa pada klannya, hingga pada akhirnya Xin Jiao pun menuruti perkataannya untuk mengumpulkan kelima klan di alam mimpinya. Disinilah Pangeran Yikong mengatakan pada mereka untuk bersama dan bersatu kembali melawan Kaisar Api. Namun Liao Jian meremehkan kemampuan Yikong karena menganggap pengalaman bertarung dan sihirnya paling lemah di klannya, yang tentunya hanya sia-sia jika melawan kehebatan Kaisar Api yang kekuatannya lebih kuat darinya. Pangeran Yikong merasa dirinya yang diremehkan. Ia pun menantang Liao Jian untuk bertarung. Jika dirinya kalah maka ia akan memaksa klannya untuk bergabung dengannya. Namun jika dirinya yang berhasil menang, maka klannya harus tunduk atas segala perintah yang dia berikan. Sehingga semua klan pun langsung menyerangnya demi mengetahui kemampuan Yikong yang sebenarnya. Singkatnya, walaupun terluka, Pangeran Yikong berhasil mengalahkan mereka semua. Disinilah mereka pada akhirnya bersedia menuruti segala perintah Pangeran Yikong untuk mengalahkan Kaisar Api. Sementara Huang Tuo sengaja menemui Kazuo untuk mengajaknya pergi meninggalkan istana klan Duyung dengan memberitahukan padanya bahwa ia menemukan seorang tabib yang mampu memulihkan kekuatan spiritual yang hilang. Pangeran Kazuo yang mendengar kabar tersebut langsung menyuruh Huang Tuo untuk mengantarkan tempat keberadaan sang tabib tersebut. Sedangkan di sisi lain, Pangeran Yikong berlatih keras untuk mempersiapkan dirinya melawan para pasukan Kaisar Api, di mana ia tidak akan mengecewakan klannya dan klan lain untuk menjaga perdamaian. Namun tak lama kemudian Putri Yanda datang untuk menangkap mereka berdua ke hadapan sang kaisar, karena saat ini sang Kaisar Api menginginkan Putri Lang sebagai istrinya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Kazuo dan Liao telah sampai di sebuah rumah tua dan kedatangan Kazuo disambut oleh sang tabib. Sang tabib yang mengerti akan hal tersebut, ia pun dengan seketika mengecek kondisi Pangeran Yikong. Disinilah ia memberitahu pada sang pangeran, di mana hanya ada satu cara agar kekuatan spiritualnya segera pulih kembali, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bunga 10 warna yang tumbuh di bebatuan yang berada di bukit penyembuh sebelum matahari terbenam. Li Luo yang mendengar hal tersebut, ia pun memutuskan untuk mencarinya bersama sang tabib dan menyuruh Kazuo beristirahat saja. Setibanya di dalam hutan, tiba-tiba sang tabib menyerang Li Luo. Li Luo yang mengetahui sang tabib menggunakan klan es, ia pun dengan seketika menaruh curiga kepadanya. Tak lama kemudian, datanglah Kazuo menghentikan pertarungan mereka, dan disinilah Kazuo mengetahui jika sang tabib yang berada di hadapannya ini ialah sang nenek, karena hanya sang neneklah yang memanggil dirinya dengan sebutan anak. Karena penyamarannya telah terbongkar, pada akhirnya sang nenek mengatakan yang sebenarnya pada Pangeran Kazuo, di mana 7 hari yang lalu Pangeran Yikong menemui dirinya dengan meminta pada sang nenek untuk membawa Kazuo pergi di sebuah tempat yang jauh agar mendapatkan kebebasan dan kenyamanan. Namun mendengar hal tersebut ditolak oleh Kazuo karena ia tak akan membiarkan Yikong berjuang sendirian. Dengan tidak adanya pilihan lain, ia pun berencana menuju Gua Tak Berujung untuk mengambil dan membangkitkan pedang pelahap dewa. Hingga pada akhirnya sang nenek pun akan menemaninya dan sampailah di sebuah air terjun, di mana air terjun tersebut bisa menghubungkan antara dunia manusia dan dewa, bahkan dapat menuju istana klan es secara diam-diam tanpa diketahui oleh pasukan Kaisar Api. Dan sesampainya di pertengahan jalan, mereka pun bertemu dengan saudara Li Liao yang sedang bersembunyi di dalam gua tersebut. Singkatnya, mereka pun telah sampai di tempat keberadaan pedang pelahap dewa yang tersegel. Terlihat Pangeran Kazuo memulai untuk melakukan ritual pembangkitan pedang tersebut yang langsung menyerap dan melahap Pangeran Kazuo. Sementara di sisi lain terlihat acara pernikahan Kaisar Api akan segera terlaksanakan. Disinilah Kaisar Api sangatlah senang dan bahagia karena tak hanya menjadi kaisar penguasa 3 alam, bahkan ia juga berhasil mempunyai seorang istri tercantik yang berasal dari klan Duyung. Karena rencananya yang tak ingin gagal, Yikong bersama pasukan lainnya pun menyerang secara sembunyi-sembunyi.
Sedangkan Putri Lang yang mengalami kebingungan. Seketika Ikong datang menghampiri Putri Lang dengan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Sementara ia akan berubah menjadi Putri Lang untuk melayani sang Kaisar Api. Di saat itulah Ikong menyerap segel Kaisar Api yang merupakan kelemahannya dan berhasil membunuh sang Kaisar Api dengan mudahnya. Namun tak disangka, Kaisar Api berhasil bangkit kembali yang seketika merasuki tubuh Ikong dan menyerang para klan lainnya. Dikarenakan tidak mempunyai pilihan lain, pada akhirnya mereka membuat formasi untuk mengeluarkan Kaisar Api di dalam tubuh Pangeran Ikong. Namun mereka tetap bukanlah tandingan sang Kaisar Api. Dan di saat kondisi terdesak, tiba-tiba Kazuo datang dengan membawa pedang pelap dewa di tangannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Terlihat Kaisar Api dapat menyeimbangi kekuatan pedang pelap dewa yang berada di tangan Kazuo. Namun tanpa sengaja pedang pelap dewa terjatuh di atas tangan Pangeran Ikong yang membuat dirinya bangkit kembali. Di saat inilah dengan sekali serangan membuat Kaisar Api tak bisa berbuat apa-apa. Terlihat Putri Yanda dan Pangeran Yanceng yang melihat ayahnya dalam bahaya. Mereka berusaha keras untuk mengalahkan Pangeran Ikong. Namun hal tersebut hanyalah sia-sia yang seketika tangan Pangeran Yanceng terputus terkena serangan pedang pelap dewa. Bahkan di saat akan membunuh Kaisar Api, Putri Yanda berusaha untuk mencegahnya. Di saat inilah Ikong ingat akan kebaikan Putri Yanda yang pernah menolong dirinya ketika akan mati. Dengan memanfaatkan kesempatan tersebut, Putri Yanda pun membawa mereka berdua kembali ke dalam istana klan apinya. Setelah itu Kazuo mencari keberadaan sang ayah dan ibu. Namun seketika Kazuo diserang oleh mereka, yang ternyata sang kaisar dan ratu terkena racun ular api yang membuat mereka tak terkontrol. Tak lama kemudian datang Ikong membantu menghentikan mereka dan menetralkan racun ular api dengan pedang pelahap dewa di tangannya. Di saat inilah kaisar dan ratu klan es pun tersadar kembali. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film si Otong undur diri dan salam Sundaners.